Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emma Dusafrida dari Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir kelas 2C akan menyampaikan sedikit resume tentang beberapa judul artikel. Yang pertama, materi ke-1 tentang i'tibar sanad dalam hadis. I'tibar sanad hadis merupakan konsep penting dalam metode hadis berkaitan dengan penelitian terhadap periwayatan hadis untuk menentukan keabsahan dan kekuatan untuk dalil tersebut. Pembagian i'tibar sanad dalam hadis meliputi i'tibar jiwan, i'tibar syarh, dan i'tibar fan, masing-masing dengan karakteristik dan metode penelitian yang berbeda. Pemahaman yang mendalam tentang konsep i'tibar sanad penting untuk memastikan keabsahan dan keandalan hadis yang akan disampaikan. Yang pertama, pengertian i'tibar. I'tibar menurut bahasa al-i'tibar masdar dari kata i'tibaro, sedang makna. Iktibar dan memperhatikan adalah memperhatikan peninjauan atau suatu perkara untuk mengetahui sesuatu jenis lainnya. Kemudian membagikan i'tibar sanad. I'tibar dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama i'tibar diwan, i'tibar syarh, dan i'tibar fan. Yang pertama, i'tibar diwan. Apa sih i'tibar diwan itu? I'tibar diwan artinya mendapatkan informasi kualitas hadis dari kitab-kitab yang asli, yaitu musnad, sunnah, dan sahih. Contohnya kitab Al-Jami, Al-Sahih, Al-Bukhari, Sahih Muslim, atau Sunan Abu Dawud. I'tibar syarh. I'tibar syarh artinya mendapatkan informasi kualitas hadis dari kitab syarah, yaitu kitab-kitab kutipan hadis seperti Bulugh al-Maram, Lu'lu' al-Marjan, atau Riyadh as-Shalihin. Kemudian yang ketiga, i'tibar fan. I'tibar fan artinya mendapatkan informasi kualitas hadis dengan menelaah kitab-kitab fan tertentu seperti fan tafsir, fikih, tauhid, tasawuf, dan akhlak yang memuat dan menggunakan hadis sebagai pembahasannya. Kemudian ada pembagian sanad. Sanad menurut hadis Al-Khatib adalah jalan matan hadis, yaitu silsilah para perawi yang menukilkan matan hadis dari sumbernya yang pertama. Kemudian kegunaan i'tibar sanad. Kegunaan i'tibar adalah untuk mengenali status seluruh rangkaian hadis, dilihat dari ada tidaknya pendukung sebuah perawi yang berstatus mutabi atau syahid. Kemudian pembagian syahid ada 2, yaitu syahid lafzi dan syahid maknawi. Yang pertama, syahid lafzi. Syahid lafzi adalah hadis yang menguatkan matan hadis lain secara lafal. Contohnya, Malik mengkabarkan kepada saya dari Abdullah ibnu Dinar dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, 1 bulan adalah 29 hari. Kalian jangan berpuasa sehingga kalian melihat hilal, dan kalian jangan berbuka sehingga kalian melihat bulan. Maka jika tidak jelas kepada mereka, sempurnakan hitungan bulannya kepada 30. Kemudian syahid maknawi. Hadis maknawi adalah hadis yang menguatkan matan hadis sebagai segi maknanya saja. Contoh, Adam bercerita kepada saya, Syu'bah bercerita kepada saya, Muhammad bin Zaid bercerita kepada saya, berkata, iya saya mendengarkan Hurairah radhiyallahu anhu berkata Nabi Muhammad SAW bersabda. Lalu iya Abu Hurairah berkata, Abu Qasim bersabda, berkatalah berpuasalah kalian semua karena melihatnya, atau ya berbukalah semua kalian melihatnya. Lalu jika hilal tertidur kepada kalian, maka sempurnakan hitungan puasa Sya'ban itu ke-30. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, yaitu kronik sanad hadis. Pengertian sanad. Kata sanad berasal dari bahasa Arab, yaitu yang berarti sandaran dan pegangan. Menurut istilah, sanad dimaknai dengan jalan yang menyampaikan kepada matan atau teks hadis. Maksudnya, sanad adalah rangkaian perawi yang menukilkan teks hadis dari sumber pertama. Kemudian, urgensi sanad. Sistem sanad merupakan keistimewaan dan sesuatu yang spesifik bagi umat Islam, karena umat-umat sebelumnya tidak memiliki sistem periwayatan seperti ini. Karenanya, seandainya umat Islam tidak memiliki sistem sanad, tentulah ajaran-ajaran Rasulullah SAW yang terdapat dalam hadis beliau sudah mengalami nasib seperti ajaran para nabi sebelumnya. Sanadlah yang menjadi tonggak dalam pemeliharaan kelanggengan dan kemurnian sumber kedua ajaran Islam. Disinilah letak nilai dan urgensi sanad. Kemudian asal usul penanganan sanad.
pasca wafatnya Nabi, ketika kekuasaan Islam telah meluas pemiliknya semakin banyak, para sahabat memulai bertanya kepada Imam Besar tentang sanad hadis. Puncaknya dari aktivitas ini ialah ketika terjadinya kematian Khalifah Utsman bin Affan. Sejak saat ini, para sahabat semakin berhati-hati dan mulai menyeleksi sumber pemberitaannya. Tindakan sahabat yang berhati-hati dalam periwayatan hadis diikuti generasi sesudahnya tabi'in dan tabi'in. Mereka senantiasa menuntut dan mengharuskan adanya sanad hadis. Pada masa mereka, penelitian terhadap sanad hadis mulai dilakukan. Kemudian metode kritik sanad hadis. Yang pertama, kriteria kesahihan sanad hadis yang bersama sanadnya diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit, kemudian berasal dari perawi yang juga adil dan dhabit hingga kepada akhir sanad. Kemudian tidak terdapat syadz atau kejanggalan, tidak terdapat ilat atau cacat tersembunyi. Yang kedua, langkah-langkah penelitian sanad hadis. Yang pertama, mengumpulkan seluruh sanad hadis dan kemudian melakukan iktibar sanad dengan cara pembuatan skema seluruh jalur dan meneliti perawi dan metode periwayatan yang telah mereka gunakan terhadap penelitian tersebut. Kemudian penelitian terhadap ketersambungan sanad, membuat kesimpulan hasil penelitian sanad sesuai dengan hasil temuan di lapangan. Materi selanjutnya yaitu tentang sanad menurut para ulama. Yang pertama, pengertian sanad. Sanad menurut bahasa berarti bagian tanah yang tinggi di kaki gunung atau segala sesuatu yang disebutkan sanad berupa dinding dan lainnya. Adapun secara terminologi, sanad adalah rangkaian para perawi yang menyampaikan matan kepada sumber utamanya. Dinamakan demikian karena seorang munsif bersandar kepada rangkaian tersebut dalam menyandarkan matan kepada sumbernya, atau dengan kata lain, para hufaz seakan-akan selalu berpedoman kepada munsif dalam meneliti kesahihan dan kedhaifan hadis. Selanjutnya ada urgensi sanad. Abdullah bin Al-Mubarak pernah berkata, sanad merupakan dari agama. Kalau saja tidak ada sanad, setiap orang akan berbicara semuanya. Kemudian dia mempertegas bahwa perumpamaan orang yang tentang urusan agama tanpa sanad bagikan orang yang naik ke atas atap tanpa tangan. Lalu tambahnya, pemisah antara kami dan kaum itu ahli bait dan sanad. Pembahasan mengenai sanad merupakan sandaran yang paling prinsipil dalam ilmu hadis yang luhur, yakni untuk membedakan antara hadis yang diterima makbul dan yang ditolak atau mardud. Perlu kita ketahui juga bahwa fungsi dari hadis tujuan lainnya dari kebenaran sanad di antara lain, yang pertama, adanya kemungkinan untuk menelusuri kebenaran sumber sehingga kita dapat mengetahui hadis yang dapat diterima. Yang kedua, pencari hadis, alibul hadis, dapat menentukan derajat kesahihan dan kedhaifan setiap hadis, qaul, fi'li, takrir, dan wasfi. Yang ketiga, sanad menjadi hadis dari penyelawat, pemalsuan, perubahan atau pengurangan. Materi selanjutnya yaitu tentang sejarah dan kedudukan sanad dalam hadis. Yang pertama, pengertian hadis. Hadis adalah salah satu sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama. Secara bahasa, hadis berarti perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Sedangkan secara terminologis, hadis dimaknai sebagai ucapan dan segala perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Hadis merupakan laporan atau khabar yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada yang lainnya dengan maksud yang baru, yang dekat, dan warta. Dalam konteks Islam, hadis menjadi rujukan bagi umat muslim untuk menjelaskan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Kemudian pengertian sanad hadis. Sanad berasal dari bahasa Arab, artinya adalah penyandaran sesuatu pada sesuatu yang lain. Sedangkan al-sanad bisa berarti bagian depan atau bawah gunung atau kaki gunung, karena adalah penyambungnya. Adapun kata isnad dalam hadis berarti kita bersandar kepada para periwayat untuk mengetahui pernyataan Nabi SAW. Kadang istilah tarik dipakai dalam pengertian isnad, kadang pula istilah wajib digunakan untuk maksud yang sama. Penyandaran suatu hadis kepada perawi adalah makna yang bersifat kias atau analogi. Adapun yang mengartikan sanad sama dengan tamat
berarti terpercaya atau dapat dijadikan pegangan. Sedangkan menurut istilah riwayat hadis sanad berarti silsilah riwayat hadis yang menghubungkan kepada matan hadis dari riwayat terakhir sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian sejarah perkembangan sanad. Sistem periwayatan terhadap suatu berita, cerita, syair, dan istilah sudah sangat terkenal dalam budaya Arab jauh sebelum Islam datang. Masa Arab mempergunakan sistem periwayatan berantai terhadap berita, cerita, syair, dan istilah mereka yang dimiliki. Mereka menghafal apa yang menjadi kebanggaan itu di luar kepala, khususnya tentang masuk mereka, karena bahasa Arab terkenal dengan kekuatan hafalannya. Setiap periwayatan yang terjadi dalam masyarakat Arab sebelum Islam memiliki perbedaan yang cukup prinsip. Begitu juga halnya sistem periwayatan yang sudah terjadi pada masyarakat Yahudi dan Nasrani, terutama pada hal periwayatan kitab suci. Tradisi periwayatan dalam masyarakat Arab sebelum Islam atau pada masa jahiliyah tidak menemukan kebenaran berita dari apa yang mereka terima, sehingga mereka tidak kritis terhadap siapa apa yang membawa berita itu, tidak memegang kejujuran dalam kebenaran yang disampaikan, apalagi terhadap penerusan berita yang diterimanya, karena kebanyakan apa yang mereka diriwayatkan itu hanya hal-hal yang bersifat kesenangan, kebanggaan, dan juga untuk memberikan semangat dan berperan. Sistem yang membedakan periwayatan sanad dalam Islam dengan sebelum Islam adalah ancaman Nabi yang sangat berat terhadap orang yang berusaha atas nama Nabi, sehingga menjadikan para sahabat dalam meriwayatkan hadis Nabi sanad dengan hati-hati. Selanjutnya yaitu tentang kajian matan dan sanad hadis dalam metode historis. Pengertian sanad dan matan hadis. Sanad menurut bahasa berarti sandaran yang kita bersandar padanya dan berarti dapat dipegangi, dipercayai. Sedangkan menurut istilah sanad berarti keseluruhan rawi dalam suatu hadis yang dengan sifat dan bentuk yang ada. Matan menurut bahasa berarti punggung, jalan atau muka jalan, tanah yang keras dan tinggi. Sedangkan matan menurut istilah ialah bunyi atau kalimat yang terdapat dalam hadis yang menjadi isi riwayat. Apakah hadis tersebut terbentuk qaul atau ucapan, fi'il atau perbuatan, dan takrir atau ketetapan dan sebagainya dari Rasulullah SAW. Kemudian penelitian sanad dan matan hadis. Yang pertama, penelitian sanad. Penelitian sanad yakni setelah kegiatan tahrij dilakukan, maka seluruh sanad hadis dicatat dan dihimpun untuk dilakukan iktibar, artinya peninjauan terhadap berbagai hal dengan maksud untuk mengetahui sesuatu dengan sejenisnya. Dengan menyingkirkan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu akan dapat diketahui apa ada riwayatnya yang adil atau tidak untuk bagian sanad hadis tersebut. Adapun 5 syarat mempelajari sanad hadis. Yang pertama, mencari biografi perawi, membahas keadilan dan ketebitan perawi, membahas kemustasilan sanad yang bersambung, membahas syad dan ilat hadis. Yang kelima, melihat metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat. Kemudian ada penelitian matan hadis. Secara umum ada 3 langkah metodologis kegiatan penelitian matan hadis, yaitu yang pertama, meneliti matan dengan melihat kualitas sanadnya. Yang kedua, meneliti susunan matan semakna. Yang ketiga, meneliti kandungan matan. Kemudian ada perkembangan dan pengaruh sanad terhadap klasifikasi hadis. Yang pertama, perkembangan sanad. Gejala umumnya terdapat dalam sanad hadis adalah semakin jauh orang-orang dari masa Rasulullah SAW, semakin bertambah pula jumlah orang-orang yang meriwayatkan perawi hadis dari Nabi SAW. Kemudian pengaruh sanad terhadap klasifikasi hadis. Semakin banyak sahabat atau tabi'in yang meriwayatkan hadis itu, maka akan semakin banyak jalan untuk menuju kepada matan hadis. Selanjutnya, materi tentang eksistensi sanad dalam hadis. Yang kedua, pengertian sanad. Secara bahasa, sanad ialah sesuatu yang dijadikan pegangan. Sedangkan menurut istilah, sanad berarti jalanatan atau rangkaian nama perawi yang menyampaikan sebuah hadis dari sumbernya. Istilah sanad digunakan dalam hal ini karena orang yang memiliki sanad senantiasa menyampaikan nama perawi dalam menyadarkan matan kepada sumbernya.
yaitu para hafiz selalu berpedoman kepada sanad dalam menilai apakah sebuah hadis itu sahih atau dhaif. Dengan demikian, dalam hal ini sanad benar-benar menjadi tempat pikiran, sandaran standar dan penentu kualitas matan hadis. Kemudian organisasi sanad. Dalam wacana organisasi sanad hadis akan ditemukan cukup banyak kaul ulama yang dapat dijadikan referensi. Dari ungkapan mereka terlihat jelas bahwa keberadaan sanad merupakan suatu kepercayaan. Abdullah bin Mubarak pernah mengatakan sebuah ungkapan yang sangat populer dalam hasanah ilmu hadis bahwa sanad merupakan bagian dari agama. Sekiranya tidak ada sanad, maka siapa saja akan bebas mengatakan apa yang dihendakinya. Kemudian Muhammad bin Sirin juga pernah mengatakan sesungguhnya pengetahuan terhadap hadis adalah agama. Maka perhatikanlah dari siapa engkau mengambil agama itu. Statement kedua ulama tersebut mengukuhkan bahwa sanad menempati ungkapan sangat vital. Sanad inheren dengan ajaran Islam karena hadis merupakan sumber kedua ajarannya. Dan hitam putih, sanad berpengaruh secara langsung pada kedua bangunan Islam itu. Kemudian ada beberapa usaha dalam studi sanad, yaitu para ulama hadis abad kedua Hijrah sangat selektif dalam menerima hadis dengan mengkritik sanad dan matan secara penuh tanggung jawab. Jadi yang pertama, mereka menganalisis sanad dengan membandingkan versi-versi berbeda untuk menentukan keabsahannya. Yang kedua, ulama hadis juga membuat kaidah penelitian dan istilah-istilah khusus untuk memudahkan identifikasi sanad. Yang ketiga, dengan tekun mengkaji biografi setiap riwayat, mereka memastikan kebersambungan sanad dan mendeteksi kebohongan. Yang keempat, usaha mereka menjadikan kitab-kitab hadis selalu terbuka untuk pemeriksaan dan koreksi berbagai kriteria ilmiah dan objektif. Materi selanjutnya yaitu tentang metode kesahihan sanad hadis. Telah terhadap penelitian Syuhud Ismail dalam metode kesahihan hadis. Yang pertama, biografi tentang Syuhud Ismail. Pada tanggal 23 April 1943, Muhammad Syuhud Ismail dilahirkan di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Syuhud sekolah rakyat negeri di Sidoarjo Lumajang, Jawa Timur pada tahun 1955. Ia meneruskan pendidikannya ke pendidikan guru agama negeri di Malang dan selesai pada tahun 1959. Kemudian melanjutkan pertualangan intelektual ke Jogja selama 3 tahun. Kemudian beliau melanjutkan studinya di Fakultas Syariah Institut Agama Negeri Islam Sunan Kalijaga di Jakarta. Kemudian selesai pada tahun 1969 dengan berjasa sarjana muda dan gelar strata 1 diraihnya pada 1973. Kemudian ada karya Syuhud Ismail. Yang pertama, pengantar ilmu hadis. Yang kedua, menentukan arah kiblat dan waktu sholat. Yang ketiga, kaidah kesahihan sanad hadis. Yang keempat, hadis Nabi yang tekstual dan konteks. Yang kelima, ilmu hadis dan cara praktis mencari hadis. Yang keenam, metodologi penelitian hadis Nabi. Yang kemudian ada pemikiran Syuhud Ismail. Yang pertama, tentang kesahihan sanad hadis. Syuhud mengemukakan bahwa ada 4 faktor penting yang menurut ulama hadis mengadakan penelitian hadis, yaitu pertama, hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Yang kedua, hadis tidak seluruhnya berdasarkan Nabi. Yang ketiga, munculnya pemalsuan hadis. Dan yang keempat, proses penghimpunan bagian hadis untuk mengetahui bersambung atau tidaknya terhadap suatu hadis. Yang selanjutnya, sikap Suyuti terhadap kesahihan sanad ini digolongkan sebagai salah satu pemikir dan kritikus hadis yang bersifat moderat dalam menyikapi kualitas para riwayat hadis Nabi. Yang kedua, tentang matan. Adapun pemikiran Suyuti tentang yang menonjol tentang matan hadis adalah langkah-langkah sistematis penelitian matan hadis. Langkah-langkah tersebut tersusun atas. Yang pertama, meneliti matan dengan melihat kualitas sanadnya. Yang kedua, meneliti susunan lafal yang semakna.
Yang ketiga, meneliti kandungan matan. Yang keempat, menyimpulkan hasil penelitian. Kemudian, acuan yang digunakan dalam kaidah kesahihan matan dan hadis. Pemikiran Suyuti berkaitan dengan kedudukan hadis Nabi sebagai sumber pokok ajaran Islam, tetapi secara eksplisit sebagai sumber ilmu pengetahuan dan peradaban. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.